Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Ma'rifatun Akademi, Gus Faris Andi Bastian, beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Ustadz Fatih Mubarak selaku narasumber kita pada malam hari ini, yang kami muliakan para media partner, dan yang kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini Jumat 14 Maret 2025 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam webinar umum yang bertema manfaat bulan Ramadan agar tidak menjadi pribadi yang merugi. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, saya Siti Halimatus sebagai moderator untuk memandu acara kita malam hari ini hingga sampai selesai nanti. Dan perkenalkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua adalah sambutan yang akan dipimpin oleh founder kita. Selanjutnya ke acara inti yaitu pemaparan materi dan selanjutnya adalah doa penutup. Dan hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk ke acara yang kedua adalah sambutan yang akan dipimpin oleh founder kita kepada Gus Faris Andi Bastian. Kami persilahkan. Mohon maaf ya teman-teman, ternyata sinyalnya Kak Faris lagi ada bermasalah, jadi kita lewati untuk sambutannya teman-teman. Baik, acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi selama 30 menit. Dan sudah hadir di hadapan kita semua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Dan untuk teman-teman nih, tolong disimak baik-baik ya yang disampaikan pemateri kita malam hari ini dan disiapkan catatan tentunya. Serta siapkan pertanyaan terbaik kalian. Dan sebelum melakukan pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari materi kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Muhammad Fatihul Mubarak. Domisili beliau di Delhi, Serdang. Pendidikan beliau adalah S1 Yarmouk University, Yordania. Aktivitas offline beliau adalah sebagai pengajar di PTQ Arauda. Sosial media beliau bisa langsung di-follow ya teman-teman, yaitu _Fatih Mubarak. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau gitu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Fatih Mubarak dalam waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz.
Baik, mungkin tunggu sebentar ya, Kak. Baik, Ustadz. Baik, teman-teman, sambil kita menunggu untuk Ustadznya menyiapkan materinya, teman-teman boleh banget untuk menyiapkan catatan terlebih dahulu ya, teman-teman. Silakan mumpung ada waktu, silakan untuk menyiapkan catatan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, silakan untuk dicatat ya, teman-teman. Terima kasih. Afan Ustadz, apakah sudah siap untuk dimulai Ustadz? Sebelumnya Afan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini di waktu malam yang berbahagia dan juga di bulan suci Ramadan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kenikmatan dan juga kesempatan untuk bertemu di dalam bulan yang penuh dengan berkah ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana sebab beliau kita hingga detik ini masih mengenal dengan agama Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Salah satu tujuan berpuasa yang sebagaimana tercantum di dalam ayat yang tadi saya bacakan, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa, dan seharusnya ini menjadi sinyal bagi kita agar memanfaatkan bulan Ramadan sebagai tempat untuk kita menanam, menyirami, serta memanen amal-amal di dalam bulan suci Ramadan. Dan di samping itu hendaknya hari demi hari di dalam bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu kelebihan bulan ini adalah Allah Subhanahu wa taala tampakkan rahmat-Nya dengan membukakan pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya, serta membelenggu seluruh syaitan seperti yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah SAW qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Yang artinya, jika datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu surga selebar-lebarnya dan ditutup neraka serapat-rapatnya, dan seluruh setan dibelenggu. Di dalam salah satu tafsiran hadis ini dikatakan bahwasannya yang dimaksud dibukakannya pintu surga itu di bulan Ramadan ini adalah bermakna Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi hambanya itu kesempatan dan jalan untuk melakukan segala bentuk ketaatan yang sebagian besar tidak kita dapatkan di bulan lainnya, seperti kewajiban berpuasa dan juga mendirikan malam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Serta kita menjauhi segala larangan Allah di bulan Ramadan. Maka hal inilah yang menyebabkan hamba tersebut untuk mendapatkan wasilah untuk masuk ke dalam surga nantinya. Setidaknya penjelasan di atas rasanya sudah cukup memotivasi kita untuk berbuat baik serta tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Maka dari itu, jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini, sebagaimana kita menjalani hari di bulan sebelumnya. Dan jangan sampai kita lewatkan bulan ini menjadi orang yang merugi. Kenapa? Karena dosa-dosa kita tidak terampuni akibat kelalaian kita di bulan ini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, celakalah seseorang yang sampai kepada dia bulan Ramadan, lalu habis bulan Ramadan tersebut, tetapi tidak satu pun dosanya terampuni. Hal ini menjadi peringatan bagi kita, sehingga kita harus betul-betul memanfaatkan bulan ini untuk memperbanyak dan mengumpulkan amal-amal baik, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Bapak dan Ibu rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di bulan ini, dan jangan sampai kita sia-siakan puasa ini tanpa membawa apa-apa setelah keluar dari bulan ini. Karena Nabi SAW telah mewanti-wanti tentang hal ini mengenai banyaknya orang yang berpuasa tapi tidak ada yang ia dapatkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Kam min sha'im laisa lahu min shiyamihi illa al-ju', wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar, dan berapa banyak yang mendirikan malamnya tidak mendapatkan apapun dari ibadahnya itu kecuali hanya mendapatkan ngantuknya saja. Salah satu kiat kita untuk mendapatkan seluruh kelebihan dan keagungan bulan ini adalah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Di antaranya kita laksanakan puasa ini dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu menjadi wasilah pengampunan dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Serta kita perbanyak ibadah-ibadah lain seperti baca Al-Qur'an dan berzikir. Di samping kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan ini dan agar puasa kita tidak sia-sia dan kita tidak menjadi orang yang merugi, maka kita jauhi larangan yang telah Allah larang pada bulan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa bulan Ramadan ini sudah jalan malam ke-15 untuk di waktu Indonesia. Nggak terasa tinggal 2 minggu kurang lebih maka Ramadan telah berakhir. Maka dari itu hendaknya lah kita supaya jangan kita sia-siakan lagi. Karena sudah di penghujung, bisa dibilang sudah di penghujung bulan Ramadan. Kita harus memperbanyak amal ibadah kita. Nggak usah kita ibadah yang berat-berat seperti misalkan ibadah seharian penuh. Contoh mendirikan sholat malam semalam suntuk. Karena tidak semua orang itu mempunyai fisik yang kuat. Cukup dengan dengan kita beribadah yang ringan-ringan saja seperti sholat tarawih, mungkin ada yang 11 rakaat atau 23 rakaat dengan khusyuk, kemudian kita membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan juga berzikir. Contoh, kita ambil yang paling ringan yaitu membaca Al-Qur'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya di bulan Ramadan ini semua amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membaca Al-Qur'an itu cukup misalkan habis sholat subuh kita baca 5 halaman, kemudian habis zuhur kita baca 5 halaman, habis asar kita baca 5 halaman, habis maghrib kita baca 5 halaman, dan habis isya kita baca 5 halaman. Dalam satu hari kita menyelesaikan 1 juz. Bagi orang yang mungkin mempunyai kegiatan yang sibuk atau kegiatan yang banyak, maka hal ini bisa dibuat. Karena dalam satu hari kita sudah membaca 1 juz. Apabila kita istiqomah, terus-terusan membaca ini, istiqomah kita setiap hari seperti ini, maka selesai bulan Ramadan, kita juga dan kita juga menyelesaikan 30 juz kita dalam membaca Al-Quran. Dan itu sebuah nikmat yang besar. Sudah jelas bahwa bulan Ramadan ini mempunyai banyak hikmah yang bisa kita petik. Salah satunya kita bisa meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, puasa juga mampu menyadarkan kita untuk selalu terus berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang bertakwa. Mohon maaf sebelumnya karena di sini saya juga masih pertama kali mengisi seperti ini, jadi mungkin agak lebih banyak diamnya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim menceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda agar melaksanakan sahur karena dalam sahur ada keberkahan. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sahur meskipun seseorang mampu berpuasa tanpa melakukannya. Jadi sahur ini
penting bagi umat Islam yang melaksanakan puasa. Walaupun juga sebagian orang mungkin fisiknya kuat tanpa sahur dia sudah kuat berpuasa. Akan tetapi di dalam sahur ini itu terdapat banyak keberkahan. Berikut beberapa keberkahan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Yang pertama, mengikuti sunnah. Seseorang yang melaksanakan sahur artinya telah melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahalanya yang berlimpah karena mengikuti sunnahnya. Yang kedua, dengan sahur, bukan hanya bisa melaksanakan ibadah puasa, tapi juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, yaitu dengan badan kita ini tidak lemas, tidak gampang capek, karena kita ada ya sahur gitu, kita ada mengisi sedikit energi kita di waktu pagi hari, supaya kita tidak lemas di waktu siang hari. Yang ketiga, istiqomah bangun malam. Ketika ada seseorang yang istiqomah bangun malam untuk sahur, maka di bulan-bulan selanjutnya, ia juga akan istiqomah untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Maka inilah keberkahan yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang melakukan sahur, dan mudah-mudahan jemaah yang ada di sini semakin giat dan konsisten dalam berpuasa. Kemudian amalan lain yang bisa kita perbuat di dalam bulan suci Ramadan ini adalah perbanyak istighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat ketiga, "Anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi mata'akum mata'an hasana." Yang artinya, dan beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik dan hidup yang nyaman buat kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, jika kita beristighfar di hari-hari ini, Allah akan buat kehidupan kita di bulan Ramadan itu nyaman dan kondusif buat ibadah. Betapa banyak orang yang sudah semangat ibadah, begitu menggebu-gebu untuk beribadah, tetapi kehidupannya masih diliputi dengan berbagai kesulitan yang tidak ada habisnya. Maka supaya agar ringan, kita perbanyaklah dengan istighfar. Banyak sekali fadilah-fadilah istighfar ini. Allah menganugerahkan kehidupan dan kenikmatan yang nyaman buat hambanya, dan alangkah indahnya jika itu terjadi di bulan suci Ramadan. Bukankah di saat Ramadan kita ingin berada di puncak kesehatan kita dan di puncak kekuatan kita? Maka solusinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 52, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Yang artinya, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Apa yang akan terjadi kalau kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nursilis samaa'a 'alaikum midrara." Yang artinya, Allah akan turunkan hujan kepada kalian, hujan yang berkah dan deras. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan tambahkan kekuatan kepada kalian. Itulah penting dan manfaatnya memperbanyak istighfar. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Karena apalagi ditambah dengan dilipat gandakan seluruh amalan baik yang kita buat di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka sekali lagi saya ingatkan juga kepada diri pribadi dan juga kepada yang menghadir dalam acara mulia ini, supaya agar kita tetap istiqomah dalam ibadah kita dan juga memperbanyak amal ibadah kita, apalagi ditambah juga kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Amat disayangkan apabila kita telah selesai bulan Ramadan, kita malah tidak mendapatkan apa-apa. Malah kita hanya mendapatkan rasa haus dan juga capek dalam berpuasa. Karena puasa ini jujur kita letih. Apalagi orang yang tidak sahur.
Maka dari itu kita harus memperbanyak amal ibadah kita. Nggak usah juga kita apa namanya terlalu over ibadah. Cukup dengan hal ibadah-ibadah yang ringan seperti ya tadi yang telah saya sebutkan seperti zikir, membaca Al-Quran juga. Cukup di dalam sholat, sholat 5 waktu cukup cukup setelah sholat 5 waktu itu kita membaca 5 halaman itu sudah banyak pahala yang kita dapat apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian hal lain yang mungkin kita bisa perbuat yaitu berbuat baik pada bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena berbuat baik merupakan tindakan yang sangat ditekankan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pentingnya berbuat baik dalam Al-Qur'an. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang sangat berbuat baik. Berbuat baik ini ada banyak, hadirin wal hadirat. Bisa kita dengan membantu saudara kita atau memberikan sedikit infak kepada orang yang membutuhkan, itu kita sudah berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, kita tidak hanya meraih kebahagiaan di dunia, tetapi juga mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka di bulan Ramadan ini, marilah kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan tindakan berbuat baik dalam diri kita. Kita bisa berbuat baik dengan membantu orang lain yang membutuhkan, menyumbang kebaikan atau melakukan tindakan positif lainnya. Dengan berusaha untuk menjadi pribadi yang berbuat baik, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya amal ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini yang bisa dibilang ringan yaitu berzikir. Kita memperbanyak zikir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salah satunya adalah kita dengan memperbanyak zikir. Zikir ini adalah suatu amalan berupa ucapan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikiran yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengutamakan amalan zikir bagi hambanya yang beriman. Zikir ini bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja, fleksibel. Baik saat kita sedang duduk, berdiri, atau bahkan saat sedang melakukan aktivitas lainnya. Kecuali di dalam kamar mandi. Itu dilarang ya. Maka di bulan Ramadan ini, kita memiliki kesempatan yang sangat baik untuk memperbanyak zikir. Kita bisa memulainya dengan membaca istighfar, membaca kalimat tauhid, atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, kita juga bisa mengikuti majelis-majelis zikir di masjid atau di lingkungan sekitar kita. Mungkin di daerah rumah kita atau di sekitaran kita tuh ada banyak acara majelisan, zikir, selawatan, atau segala macamnya, yang mana di dalam majelis itu kita bisa mengingat kepada Allah SWT, maka kita ikuti saja. Dengan zikir, hati kita bisa menjadi tenang dan juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar darinya. Jadi marilah kita manfaatkan kesempatan yang ada di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak zikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya sebagaimana yang setelah saya bilang tadi, ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yang mana waktu di Indonesia ini sudah malam ke-15. Hanya sisa sekitar 2 minggu lagi.
maka kita melewatkan bulan Ramadan. Mulai detik ini atau mulai malam ini kita melakukan muhasabah untuk merenungi apa saja yang sudah kita buat selama bulan Ramadan ini. Sudah 15 hari berjalan, apa saja yang sudah kita lakukan? Ibadah apa saja yang sudah kita lakukan, serta amalan apa saja yang sudah kita lakukan? Apakah mungkin banyak amalan yang kita buat ini, itu malah amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan tersebut adalah amalan yang sia-sia, atau amalan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita berpuasa itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selain berpuasa, di bulan Ramadan ini kita juga diajarkan untuk memperbanyak amal ibadah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, yaitu membaca Al-Qur'an, salat tarawih dan juga bersedekah. Dan kita juga diajarkan untuk lebih menghargai dan peduli dengan sesama, serta selalu menjaga hati dan pikiran agar tetap positif dan jauh dari perbuatan yang merugikan orang lain. Mari kita manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Ramadan ini doa-doa kita itu eee, lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan ini ya bulan keberkahan gitu. Maka kita perbanyak juga doa-doa kita. Banyak hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak keinginan kita, banyak hal yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu malam, di waktu kita bangun tahajud, di waktu kita bangun untuk sholat malam, kita selipkan doa-doa kita, harapan kita, keinginan kita, apapun yang kita inginkan itu kita doa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baik tempat meminta adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada waktu yang sangat bermanfaat pada malam ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya semua dari Allah dan yang salah itu semua datang dari saya pribadi. Dan saya juga ingin menasihatkan atau ingin memberikan sedikit nasihat terutama kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian agar kita meningkatkan amal ibadah kita yang mana mungkin 15 hari yang telah kita lalui itu kita lebih banyak membuat amalan yang sia-sia. Mungkin di ini dan juga seterusnya kita bisa meningkatkan amalan kita, amal ibadah kita dari yang mungkin kita hanya membaca Al-Qur'an hanya sekali, mungkin kita dalam satu hari kita bisa membaca 5 kali. Walaupun itu cuma 5 halaman di dalam satu waktu gitu. Akan tetapi ini sangat berguna bagi diri kita. Dan juga kita memperbanyak istighfar serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan setelah kita melewati bulan suci Ramadan ini supaya dosa-dosa kita terampuni. Sangat disayangkan apabila kita sudah ya berjuang di bulan Ramadan ini banyak amal ibadah yang kita buat tapi mungkin ada satu atau dua hal yang membuat amalan kita tertolak. Setelah bulan Ramadan ini selesai malah dosa-dosa kita tidak terampuni dan itu sangat disayangkan sekali. Maka kita perbanyak istighfar dengan di penghujung bulan Ramadan ini, apalagi nanti 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu kita berebut atau mencari malam Lailatul Qadar, di situlah kita memperbanyak amal ibadah kita. Semoga kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah puasa kita dan seluruh amal ibadah yang baik, amal ibadah saleh kita di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ustadz Fatih Mubarak atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ustadz, ini ada sesi tanya jawab. Apakah kita boleh membatasi untuk 2 pertanyaan, Ustadz? Afwan Ustadz, apakah boleh Ah, untuk ya Tadi membatasi? saya tadi sudah bilang kepada salah satu admin untuk kalau ada pertanyaan mungkin bisa melalui admin dan bertanya melalui saya secara pribadi atau bisa japri ke saya langsung. Baik, kalau gitu Ustadz. Baik teman-teman, mohon maaf sebelumnya berhubung di sesi sekarang tanya jawab, tapi pemateri ada sesuatu yang urgent, jadi untuk sesi tanya jawabnya boleh dikirimkan di grup Ma'rifatun Academy atau boleh di chat salah satu admin Ma'rifatun Academy atau boleh juga langsung bertanya di ustadznya langsung ya teman-teman di Instagram beliau yaitu _Fatih Mubarak. Baik. Baik, acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh pemateri kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz Fatih, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Allah dan dengan harapan semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Usai sudah acara kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Ma'rifatin Academy.